Gimana kalau hidup sampai 100 tahun itu ternyata nggak sesulit yang kita kira? Banyak orang mikir kalau umur panjang itu soal gen, perawatan mahal, atau diet ketat yang ribet. Tapi coba lihat Dr. Shigeaki Hinohara, dokter tertua di Jepang yang masih praktik sampai umur 100 tahun. Beliau hidup sampai 105 tahun, dan kalau dipikir-pikir, rahasianya sebenarnya cukup sederhana. Di Amerika, rata-rata orang hidup sampai 76 tahun. Di Jepang, khususnya Okinawa, angka itu naik jadi 84 tahun. Dan lebih gila lagi, banyak yang hidup lebih dari 100 tahun. Bukan cuma panjang umur, tapi juga tetap aktif, masih masak, berkebun, bahkan jalan-jalan sendiri tanpa bantuan. Kok bisa? Apa mereka minum pil ajaib? Punya akses ke perawatan super mahal? Enggak juga. Rahasianya ada di cara mereka makan dan menjalani hidup. Dr. Hinohara punya filosofi hidup yang sederhana tapi powerful. Makan secukupnya, punya rutinitas sehat, tetap aktif, dan yang paling penting, selalu menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Dia bukan tipe orang yang stres mikirin usia atau takut menua. Malah, dia percaya kalau hidup itu harus dijalani dengan ringan, penuh rasa ingin tahu, dan kesenangan. Hari ini kita bakal bahas 5 prinsip hidup yang dia jalani, dan gimana ini bisa bikin tubuh lebih bertenaga, pencernaan lebih lancar, dan pikiran tetap tajam, bahkan setelah usia 60 tahun. Jadi kalau kamu mau tetap sehat dan berenergi sampai usia 100 tahun atau lebih, yuk kita pelajari dan mulai terapkan dari sekarang. Nomor 1. Tidak makan berlebihan dan hara hachibu. Oke, kita mulai dari sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya punya dampak besar. Seberapa banyak kita makan? Di banyak budaya barat, dan mungkin juga di sekitar kita, makan itu sering dianggap harus sampai kenyang banget. Porsi besar, nilai lebih. Ayo habiskan makanannya. Jangan ada yang tersisa. Akibatnya, kita terbiasa makan sampai perut hampir meledak. Tapi di Okinawa, Jepang, tempat banyak orang hidup lebih dari 100 tahun, cara pandang mereka soal makan beda banget. Mereka punya konsep hara hachibu, yang berarti makan sampai 80% kenyang, lalu berhenti. Bukan sampai begah, bukan sampai piring licin, cukup sampai perut bilang, "Oke, ini udah cukup." Kenapa ini penting? Karena makan sedikit lebih sedikit ternyata punya segudang manfaat. Mengurangi asupan kalori berlebih, jadi tubuh nggak bekerja terlalu keras untuk mencernanya. Menurunkan peradangan dan stres oksidatif yang bisa bikin organ cepat aus. Membantu menjaga berat badan stabil tanpa harus diet ketat yang menyiksa. Terbukti secara ilmiah, National Institute on Aging menemukan bahwa pembatasan kalori yang moderat berkaitan dengan umur panjang dan kesehatan metabolisme yang lebih baik. Dr. Shigeaki Hinohara, dokter yang masih praktik sampai umur 100 tahun, benar-benar menerapkan ini. Dia selalu makan ringan, mengunyah perlahan, dan meninggalkan meja makan dengan sedikit rasa belum puas. Hasilnya, energi stabil, pikiran tetap tajam, dan tubuh tetap fit, bahkan di usia 90-an. Coba kita lihat kisah Bu Nurul, 68 tahun, tumbuh dengan aturan jangan buang makanan. Jadi dia selalu menghabiskan semua di piringnya, bahkan kalau dia udah kenyang. Akhirnya dia sering merasa pencernaan lambat dan perut begah, kelelahan di sore hari sampai butuh kopi atau camilan manis, tidur kurang nyenyak karena tubuhnya masih sibuk mencerna makanan. Lalu dia mendengar tentang hara hachibu. Dia mulai melakukan satu hal kecil, berhenti di tengah makan, lalu bertanya pada diri sendiri, aku masih lapar atau cuma makan karena kebiasaan? Hasilnya, energi lebih stabil, gak gampang ngantuk setelah makan. Tidur lebih nyenyak, karena tubuh gak terlalu bekerja keras di malam hari. Perut lebih nyaman, gak ada lagi rasa begah atau kembung. Lebih menikmati makanan, karena makan jadi lebih mindful, bukan sekadar rutinitas. Coba ini malam ini, makan lebih lambat. Taruh sendok dan garpu di antara gigitan. Bernapas dalam-dalam di sela-sela suapan. Saat merasa 70% kenyang, berhenti,
kasih waktu buat tubuh menangkap sinyal kenyang. Nomor 2, kacang-kacangan dan protein nabati. Sekarang, mari kita bahas protein. Nutrisi yang penting buat kekuatan, pemulihan, dan penuaan sehat. Masalahnya, banyak orang, terutama di barat, punya mindset protein sama dengan daging. Kalau nggak makan steak atau ayam, rasanya kurang berisi. Tapi coba lihat orang-orang di Okinawa, Jepang, salah satu populasi dengan umur terpanjang di dunia. Mereka jarang makan daging merah, tapi tetap kuat dan sehat sampai usia 100 tahun lebih. Jadi, mereka dapat protein dari mana? Jawabannya, kacang-kacangan, khususnya kedelai. Tahu, miso, natto, edamame. Ini bukan sekadar makanan tradisional, tapi makanan pokok harian yang membantu mereka hidup lebih lama. Kenapa ini penting? Protein nabati lengkap, jadi nggak perlu takut kurang protein. Isoflavon dalam kedelai membantu mengurangi peradangan dan menjaga kesehatan jantung. Serat prebiotik yang menyehatkan usus dan mendukung pencernaan. Penelitian di American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan konsumsi kedelai teratur bisa menurunkan kolesterol jahat, LDL, menjaga kepadatan tulang, dan bahkan melindungi otak dari penurunan fungsi kognitif. Dr. Shigeaki Hinohara, dokter yang masih praktik hingga usia 100 tahun, makan tahu hampir setiap hari. Dia percaya bahwa itu membantu menjaga arteri tetap bersih dan membuat pencernaannya lancar. Dan memang dia tetap sehat dan aktif sampai usia 90-an. Lihatlah Pak Wahyu, 73 tahun, seorang pensiunan, selalu menghindari kedelai. Dia pernah dengar rumor bahwa kedelai bisa memengaruhi hormon atau estrogen, jadi dia nggak pernah mencobanya. Tapi suatu hari, dia menonton film dokumenter tentang centenarian Jepang dan penasaran. Apa sih rahasianya? Dia memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru. 2 kali seminggu, dia mengganti daging merah dengan tumis tahu, bok choy, bawang putih, dan jahe. 3 minggu kemudian, dia merasakan perubahan. Tekanan darahnya turun, nyeri sendinya berkurang. Dia berhenti butuh tidur siang. Energinya lebih stabil sepanjang hari. Coba, ini di rumah. Tambahkan lentil, kacang hitam, atau tahu ke dalam makananmu 2 kali seminggu. Eksperimen dengan masakan berbasis kedelai, miso sup, tempe, atau natto. Kalau berani, buat tumisan tahu simpel. Cukup pakai bawang putih, jahe, dan sayuran hijau. Kamu nggak perlu jadi vegetarian total, tapi menyeimbangkan sumber protein bisa membantu tubuh lebih sehat, lebih ringan, dan lebih bertenaga. Nomor 3, makanan fermentasi, si kecil yang bikin awet muda. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu rahasia panjang. Umur orang Jepang yang sering luput dari perhatian. Ini bukan vitamin, bukan suplemen mahal, tapi sesuatu yang sudah jadi tradisi turun-temurun. Rasanya hangat, lembut, dan penuh kehidupan. Yep, kita ngomongin makanan fermentasi. Dr. Shigeaki Hinohara, dokter legendaris Jepang yang hidup sampai 105 tahun, memulai setiap paginya dengan semangkuk sup miso sederhana. Buat beliau, ini bukan cuma makanan, tapi ritual penyembuhan harian. Di Okinawa, makanan fermentasi seperti miso, pasta kedelai fermentasi yang bikin sup jadi gurih dan sehat. Natto, kedelai fermentasi yang kaya probiotik, baunya strong, tapi manfaatnya gila. Acar sayuran, kimchi versi Jepang, penuh enzim pencernaan. Rumput laut fermentasi, kaya mineral dan bakteri baik untuk usus. Makanan-makanan ini bukan sekadar pelengkap, tapi bagian utama dari diet mereka setiap hari. Kenapa ini penting? Kaya probiotik hidup, bakteri baik yang bikin usus sehat. Penuh enzim pencernaan, bantu tubuh lebih gampang menyerap nutrisi. Antiinflamasi alami, lindungi otak, sendi, dan sistem kekebalan tubuh. Lebih powerful dari pil probiotik, karena berasal dari makanan utuh, jadi efeknya lebih seimbang. Di barat, banyak orang mengandalkan kapsul probiotik, tapi kenyataannya, bakteri hidup dari makanan fermentasi lebih efektif. Kenapa? Karena di dalam makanan asli, ada kombinasi alami mikroba,
enzim, dan nutrisi lain yang bekerja sama. Hal yang enggak bisa ditiru dalam bentuk pil. Coba lihat kisah Bu Kartika, 70 tahun, seorang pensiunan guru, bertahun-tahun berjuang dengan perut kembung, pencernaan enggak teratur, dan rasa berat setelah makan. Dia sudah coba segalanya. Bubuk serat enggak banyak membantu. Enzim pencernaan, efeknya sebentar doang. Probiotik kapsul, hasilnya kurang terasa. Sampai suatu hari, seorang teman memberinya sebotol miso asli. Dia mulai minum secangkir kaldu miso hangat setiap pagi, tanpa perubahan besar dalam pola makan. 2 minggu kemudian, kembungnya hilang. Perut terasa lebih nyaman. Energi lebih stabil, nggak gampang lemas di sore hari. Nafsu makan lebih seimbang, nggak gampang craving makanan manis. Rahasianya? Bakteri hidup dan aktif dari makanan fermentasi, bukan dari kapsul. Coba ini hari ini, campurkan sesendok miso ke dalam air hangat. Bukan air mendidih ya, biar bakterinya tetap hidup. Tambah acar fermentasi alami. Bukan yang pakai cuka buatan ya, tapi yang difermentasi alami. Berani coba natto. Kalau kuat baunya, manfaatnya luar biasa. Makanan fermentasi bukan cuma soal pencernaan sehat, tapi juga cara alami untuk menjaga keseimbangan tubuh seiring bertambahnya usia. Nomor 4. Takut karbohidrat dan melewatkan ubi jalar. Di barat, karbohidrat sering dijadikan kambing hitam. Kurangi karbo biar kurus. Lansia harus menghindari pati dan segala macam aturan ketat lainnya. Tapi ada satu masalah besar, nggak semua karbohidrat itu buruk. Di Okinawa, Jepang, tempat orang-orangnya sering hidup lebih dari 100 tahun. Mereka justru mengandalkan satu jenis karbohidrat untuk energi utama mereka. Dan ini bukan nasi putih atau roti, melainkan ubi jalar ungu. Fun fact, ubi ini menyumbang lebih dari 60% kalori harian para centenarian di Okinawa. Kenapa ubi jalar ungu begitu spesial? Kaya antosianin, antioksidan super kuat yang melindungi pembuluh darah dan melawan penuaan sel. Penuh serat, membantu menstabilkan gula darah dan menjaga pencernaan tetap lancar. Kaya kalium dan vitamin C, penting buat kesehatan jantung dan daya tahan tubuh. Indeks glikemik rendah, artinya nggak bikin gula darah melonjak drastis seperti nasi putih atau roti tawar. Bahkan Dr. Shigeaki Hinohara, dokter yang tetap aktif hingga usia 100 tahun, lebih sering memilih ubi jalar daripada nasi. Menurutnya, ubi lebih lembut bagi tubuh, tetapi lebih kuat dalam perlindungan. Penelitian dari National Institutes of Health juga mendukung ini. Makanan kaya antosianin, seperti ubi jalar ungu, telah dikaitkan dengan fungsi pembuluh darah yang lebih baik, peradangan yang lebih rendah, penurunan kognitif yang lebih lambat seiring bertambahnya usia. Lihatlah kisah Pak Eko, pria berusia 69 tahun yang menghindari semua jenis karbohidrat karena dia pradiabetes. Dia lelah, frustrasi, dan selalu merasa ngidam makanan manis. Dokternya menyarankan untuk tidak takut karbo, tapi memilih yang tepat. Jadi, Pak Eko mencoba ubi jalar ungu kukus. Bukan digoreng, bukan yang ditambahkan gula, tapi murni alami. 2 minggu kemudian, energinya bertahan lebih lama. Nggak lagi lemes sore-sore. Ngidam makanan manisnya berkurang, lebih mudah mengontrol pola makan. Gula darahnya lebih stabil. Dokter bahkan terkejut dengan hasilnya. Coba ini hari ini, kukus ubi jalar Jepang dan makan sebagai snack atau lauk. Tambahkan ke dalam salad untuk serat ekstra. Jadikan bagian dari sarapan untuk energi tahan lama. Intinya, jangan takut karbohidrat, takutlah memilih yang salah. Dan sekarang, kita masuk ke pelajaran terakhir dari dokter tertua di Jepang. Ini bukan tentang makanan, tapi tentang filosofi hidup yang membuat mereka tetap sehat dan bahagia hingga usia 100 tahun lebih. Mari kita bahas. Nomor 5. Hidup ringan, makan ringan, dan banyak tersenyum. Ada satu rahasia umur panjang yang sering terlewatkan. Bukan cuma soal apa yang Anda makan, tapi bagaimana Anda hidup. Dr. Shigeaki Hinohara, yang tetap aktif hingga usia 105 tahun, tidak pernah repot-repot menghitung kalori atau mengikuti diet ketat.
Sebaliknya, dia menjalani hidup dalam ritme yang sederhana, ringan, dan menyenangkan. Setiap pagi dia memulai harinya dengan semangkuk sup miso, jalan kaki, dan membaca. Dia tidak pernah makan sampai kekenyangan. Bukan karena diet, tapi karena dia menghargai tubuhnya. Di usia 90-an, dia masih memilih naik tangga daripada lift. Dia tetap berkarya, memberi kuliah, menulis buku, dan yang paling penting dia selalu tersenyum. Dia pernah berkata, "Untuk tetap muda, Anda harus bersenang-senang." Coba lihat kisah Bu Rahayu, 71 tahun, dulu dia terobsesi dengan label makanan. Rendah karbohidrat? Cek. Bebas gula? Cek. Keto? Cek. Tapi alih-alih merasa sehat, dia justru jadi cemas. Suatu hari dia membaca tentang Dr. Hinohara dan memutuskan untuk melakukan perubahan kecil. Dia mulai berjalan santai 20 menit setiap pagi. Dia meluangkan waktu untuk menikmati teh sore tanpa tergesa-gesa. Dia menanam herba kecil di jendela dan menikmati melihatnya tumbuh. Perubahan ini mengubah segalanya. Dia mulai merasa lebih ringan, lebih bahagia, lebih sehat. Karena kesehatan itu bukan hanya soal fisik, tapi juga emosi, pikiran, dan keseimbangan hidup. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan hari ini? Jangan hanya menghitung protein, hitung pagi yang tenang. Jangan hanya mengurangi gula, tingkatkan tawa. Jangan hanya memperbaiki diet, nuris jiwa Anda. Kalau Anda bingung harus mulai dari mana, jawabannya sederhana. Mulai dengan satu kebiasaan kecil yang membawa kegembiraan. Terima kasih sudah menonton. Kita sering berpikir bahwa umur panjang itu soal keberuntungan atau genetik. Tapi hari ini, kita belajar bahwa umur panjang adalah hasil dari pilihan yang kita buat setiap hari. Dari makanan yang kita santap, cara kita bergerak, hingga bagaimana kita menikmati hidup. Kita telah membahas 5 prinsip sederhana yang dipraktikkan oleh mereka yang hidup lebih dari 100 tahun. Bukan karena mereka mengikuti tren diet terbaru atau aturan ketat, tetapi karena mereka memahami bahwa hidup sehat adalah tentang keseimbangan, kesederhanaan, dan kegembiraan. Jadi, apa langkah pertama Anda hari ini? Mungkin Anda akan mulai dengan makan hingga 80% kenyang, mencoba tahu atau miso, atau mungkin hanya meluangkan waktu untuk menikmati makanan dengan lebih sadar. Apapun itu, ingatlah, perubahan kecil lebih kuat daripada perubahan besar yang sulit dipertahankan. Hidup lebih sehat dan lebih lama tidak berarti mengorbankan kebahagiaan. Ini bukan tentang aturan ketat atau melarang diri sendiri menikmati makanan favorit. Ini tentang menambahkan hal-hal baik dalam hidup. Lebih banyak makanan bergizi, lebih banyak gerakan ringan, lebih banyak senyuman, lebih banyak momen yang membuat hati Anda bahagia. Karena kesehatan bukan hanya tentang panjangnya hidup, tapi tentang kualitasnya. Kita ingin menambah tahun dalam hidup kita, tapi lebih dari itu, kita ingin menambahkan kehidupan dalam tahun-tahun kita. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton, belajar, dan tumbuh bersama. Jika video ini memberi Anda wawasan baru, bagikan dengan seseorang yang Anda cintai. Bisa jadi ini adalah awal dari perjalanan sehat yang mereka butuhkan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan berikutnya. Sekarang giliran Anda. Apa satu kebiasaan yang akan Anda coba mulai hari ini? Tulis di kolom komentar, saya ingin tahu, dan mungkin jawaban Anda bisa menginspirasi orang lain juga. Ingatlah, hidup sehat adalah perjalanan, bukan tujuan. Jadi nikmati setiap langkahnya. Sampai jumpa di video berikutnya.